Jadi insya Allah apalagi namanya majelis ilmu seperti ini, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu. Oh, kecuali orang yang ada bombeknya, malaikat itu tidak. Kalau kecuali ada jamaah yang ada bombeknya, ya kecuali ada jamaah atau peserta pengajian majelis ilmu itu ada bombeknya, dia nabi utama malaikat. Dalam riwayat itu pura Nabi Muhammad SAW duduk bersama sahabat mau mengadakan majelis ilmu. Tapi makanya Nabi engkau tahu okon rangi angka bombekna akai limamu dia akan melok makai liman. Ulangi Nabi angkai malaikat eno dena jadi letuk nasabah angka tahu angka bombekna. Jadi kau angka tahu angka bombekna suki jolok nasabah dia tu nal tama malaikat iku masih dia. Ya, alhamdulillah itu kata. Dan doa yang paling afdal itu doa ketika sujud, bukan sujud terakhir. Ada orang biasa mengkhususkan sujud terakhir. Tidak ada hadis yang kita dapatkan bahwa sujud terakhir itu diterima doa. Yang ada makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuhina an naqra'ul qur'ana fi sujudi war ruku'. Situng-tunganna kita dilarang oleh Allah membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Wa fir ruku'i, di dalam ruku' azim rabbaka, pakaraje puamur wa tumun ruku'. Agar umpamanya kita sudah baca nasabak bacaan ruku' itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu dalam fikih itu namanya wajib. Artinya wajib masyarakat muslimin harus kita baca. Harus kita baca. Purero kita tambah dengan memuliakan Allah, tambah ini subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ya boleh ditambah juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sampai beberapa kali. Apalagi kalau salat sunnah sendiri. Wa amma fis sujudi, sambungan hadis, sedangkan di dalam sujud wajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Ya, jadi ketika ruku muliakan, agungkan pagaraje puamu, tapi waktu sujud atau ngetongan nemelo doang. Bahkan ada ulama mazhab yang membolehkan pakai bahasa kita sendiri. Ya, Allahumma tambahin Allahumma inni as'aluka nmax, yang mau beli nmax. Ya, ilmu baini opang nadabi umruku untuk baini tapak baikna. Boleh kita bahasa Bugis, kalau menurut Imam Malik boleh kita bahasa Bugis. Jadi masyarakat muslimin, tapi jangan khususkan di rakaat terakhir. Ada masjid rakaat narikun nadabi sujud terakhir ittapagah melo si tengana kesana si tengana tahiyya ina baca nan rokok, padahal tidak ada hadisnya. Yang ada itu semua sujud. Coba bayangkan masyarakat muslimin, di sujud pertama kita berdoa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sujud kedua kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ketiga kita tambah sujud ketiga kita tambah lagi doa sampai sujud. Kalau 4 rakaat berarti doa 8 doa kita. Kalau kita salat sunnah, ya karena kita salat sunnah bisa berdoa sampai 2-3 doa satu sujud. Nah sebab ini sendiri sekali sampai sunnah, maka perbanyaklah doa di dalam sujud, bukan sujud terakhir saja. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pintu keutamaan salat berjamaah adalah najami dalek tapung Allah Subhanahu wa taala dari kutuki najami kina patama suruhan dari komatini. Yang ketiga yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup, dijamin dimasukkan dalam surga dari komatini. Man kharaja baitahu ghasiyan fi sabilillah, orang yang keluar dari rumahnya untuk memusuk mewah balinna pang Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat muslimin saat ini mungkin kita tidak ada kesempatan untuk memusuk, tidak ada. Tapi bagi ada dua maksimal, kita maksimalkan ini yang dua. Agar yang kita maksimalkan, yang pertama ritungke tama ki bolata bersela kita mabolata. Yang kedua adalah pegau maneng sempaja wajita si bawa berjama aku masih jie. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabi kotame waktu itu kodemok tadi. Kemudian selanjutnya keutamaan salat berjamaah ini, khususnya salat berjamaah di waktu malam, waktu gelap. Maka Nabi Muhammad SAW
Basyiril masya'ina bi zulmil lailil jama'ati bil masjid bi nurit tamma fi yaumil qiyamah. Pakariyo itau angkai loma berjamaah riwat tuma petang. Jadi berjamaah riwat tuma petang kira-kira mangaribi isah si bawah subuh. Pakariyo itau angkai mak berjamaah riwat tuma petang layalangi cahaya sempurna risorimun rinna pong Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat berjamaah di malam hari di waktu gelap, Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi adana pong Allah Ta'ala makrai pong Allah Ta'ala lari nabita pakariyo itau angkai lomak berjamaah riwat tuma petangi layalengi cahaya sempurna risrimurina pong Allah Ta'ala milo yage cahaya masyarakat muslimin. Sebenarnya baru kita itu dikubur kita sudah butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dikasih cahaya pada lilingnya, ada yang kayak lampu 5 watt, ada kayak 40 watt. Tapi ternyata di dalam hadis yang kita dapatkan cahaya yang paling besar itu adalah cahayanya orang yang berjamaah di waktu gelap, yang berjamaah di masjid. Melok yang cahaya masyarakat muslimin, mulai dari kuburan, dikubur, cahaya inilah yang menemani kita. Dan yang paling terakhir kita akan menyeberangi yang namanya sirat. Itu sirat itu biasa bayangan kita itu kebiasa untuk anak erugare siratal mustaqim dipakai matek kalau surga lewat di atasnya neraka itu pandai rambut di belah 7. Sampai ada dulu film saya ingat itu judulnya titian rambut di belah 7. Ya. Ia dipakai matek. Ternyata tidak. Yang di bayangan kita itu memang jembatan. Jembatan sirat ini adalah jembatan yang berwarna hitam. Kita kemudian jembatan ini licin, kita akan menyeberanginya dalam keadaan gelap gulita. Jadi onroam mapetang jembatan melengok, kemudian di kiri kanan jembatan ini angka duri yang selalu geteng. Makanya bayangannya itu di dalam hadis-hadisnya terangkan Nabi Muhammad SAW ada orang merangkak di jembatan itu melo letup buang hitam neraka. Ini orang-orang beriman masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa kafir orang-orang kafir itu tidak akan lewat lagi di jembatan langsung memang dibatatong wirina neraka langsung buang isorongan taman neraka. Tapi orang yang beriman itu akan diberikan jalan untuk menuju sirat ini. Kemudian di sirat inilah ada berdasarkan amal-amal ibadah kita, ada yang merangkak, ada yang bergantung, ada yang terdorong seperti kilat. Niga angkai terdorong seperti kilat, ya angkai punai cahaya batoa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan yang punya cahaya yang sempurna, ya angkai mak berjama au masjid. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita tidak pahami selama ini karena tulima kurangi pak berjama au masjid. Ya. Selanjutnya yang menjadi keutamaan atau angkai mak berjamaah ke masjid ini khusus salat subuh si bawah salat asar. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'akabuna malaikatin bil laili wa malaikatin bin nahar bis subhi wal asri. Si pulungi malaikat wennie si bawah malaikat as-soy riwatu as-sarai riwatu subuh. Jadi pergantian shift itu, jadi setiap hari itu ada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjaga bumi. Menjaga bumi. Kami memang malaikat yang hanya tugasnya menjaga bumi, menjaga manusia. Nah, waktu pergantiannya ini malaikat di waktu subuh dan waktu asar. Jadi ada malaikat yang jaga malam, dia mulai asar sampai subuh. Ketika subuh, no ni malaikat yang mau jaga subuh sampai asar. Kok jaga. Nah ternyata masyarakat muslimin narekol lisu to artinya malaikat yang asar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itanai kopong Allah taala kaifa ibadatu abdi magai ibadana atakro. Maka dari malaikat angkai iyan masampajang asar natap pumanangi asanna atau angkai masampajang asar ko masjid. Puraira napa makadai Allahumma ighfir lahum warhamhum. Jadi tahu angkai mas sampajam asar si bawa berjama si bawa sampajam subuh si bawa berjama
ilapor langsung absen na ko pong Allah Subhanahu wa taala. Langsung absennya. Ada mungkin kita ini bilang may talak da may lodo din ang katarina pong Allah taala, may galak da ika pangalpana. Ya, coba periksa itu absen kita, may galak da alpana sampai subuh khususnya, sibawa sampai asar masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dah mas sampai berjamaah motor aja, tapi yang banyak maghrib sibawa isya. Sementara subuh sibawa asar dega laporan absen nah. Gangkan na milo doang dia pernah terima pong Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pong Allah taala termuncul liseki absennya. Na inapa ilo doang aku malaikat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat milo doang ki maka ada obat tak dampengan itu sana nania amasewi. Jadi orang yang salat berjamaah asar dengan subuh itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena padongan na malaikat. Kemudian begitu pula yang tinggal menunggu waktu, umpamanya pada insyaallah masyarakat muslimin, di antara hadis-hadis keutamaan salat sempat berjamaah adalah orang yang menunggu waktu salat kemudian tidak meninggalkan tempatnya atau tidak berbicara dunia, ya tidak berbicara dunia, maka angkai malaikat itu litudah sidepina dina pajam milodoa kopong Allah taala maka Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Jadi insya Allah apalagi namanya majelis ilmu seperti ini, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu. Oh, kecuali orang yang ada bombeknya malaikat itu tidak, kalau kecuali ada jamaah yang ada bombeknya, ya kecuali ada jamaah atau peserta pengajian majelis ilmu itu ada bombeknya, dia nabi utama malaikat. Dalam riwayat itu pura Nabi Muhammad SAW duduk bersama sahabat mau mengadakan majelis ilmu, tanpa makanya Nabi engkau tahu okon rangi angka bombekna akai limamu dia akan melok makai liman ulangis Nabi angkai malaikat eno dena jadi letuk nasabah angka tahu angka bombekna jadi kau angka tahu angka bombekna suki jolo nasabah dia tu nal tama malaikat iku masih dia ya alhamdulillah dia tu katomat deh. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengadakan pengajian begini selama tidak ada orang yang terputus silaturahimnya, maka malaikat ada di tengah-tengah kita. Jadi malaikat itu kita tidak tahu berapa jumlahnya, jauh lebih banyak daripada jumlah manusia yang berbeda-beda tugasnya. Ada malaikat yang memang hadir di pengajian di majelis ilmu. Okoniro naitan itu angkai pengajian. Kemudian ada yang malaikat yang hadir di masjid melihat orang-orang yang tinggal menunggu waktu salat. Okoniro ilodoang Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Menunggu waktu salat berikutnya selama dia tinggal di masjid tidak berbicara masalah dunia. Tania urusan lino na bicara. Nah, ketika dia mulai berbicara urusan lino, tapama dia di malaikat. Jadi keutamaannya salat berjamaah masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaannya salat berjamaah, maka dari Nabi Muhammad SAW man tawadda wa yusbigu fadahlal masjid la yuridu ilal jamaah nigi tahu mak jenne kobulana napakan jaki wi jennetna na inappal law masjid untuk mak berjamaah tabas basyallahu alaihi angkai pong Allah taala micawa cakbir mitai ya. Dalam hadis itu digambarkan engkai pong Allah taala micawa cakbirum mitai maranmi pong Allah taala padai renunna tau engkai apolengang keluarga polimabila ya pas sompo engkai keluarga maitani sompo engkai di sulapolana makoro senyumannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa salat berjamaah di masjid. Jadi dia pertama beruduk di rumah, kemudian apakah jaki wijinna nenapal masjid dia untuk berjamaah. Ini disambut dengan senyuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak keutamaannya salat berjamaah, kira-kira saya berani mengatakan bahwa insyaallah tahu angkai jagai sampai wajibna si bawa berjamaah tamai surga selama itu napak dua pun Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jalan yang termudah tadi, kalau jalan termudah masuk surga adalah menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, itu gak gunanya ilmu.
Oleh karena itu kita disediakan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan masjid, masumban ke masjid tak agak wali sumbangkan. Nah ternyata orang yang bersedekah itu di masjid tidak kurang hartanya. Dalam Al-Quran itu surah Saba ayat 39 maka dia Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Sekecil apapun yang kamu nafkahkan pasti nasilai pun Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah Ta'ala ternyata gantinya bukan ganti rezeki, itu ketania ganti pahala. Kita menganggap bahwa selama ini narik kumasumba ki kumasijie selena adalah sele pahala oleh Allah Ta'ala. Tapi ternyata bukan ganti pahala, tapi ganti rezeki yang lebih baik daripada itu. Di akhir hayat maka dia mengatakan bahwa khairur razikin, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita bersedekah masyarakat muslimin sebenarnya buyar bukan di masjid. Kita bersedekah kepada orang miskin, kita bersedekah kepada pesantren, kita bersedekah kepada tetangga-tetangga yang butuh bantuan, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti yang kita serahkan itu dengan yang lebih baik berupa rezeki. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu itu pembuka rezeki adalah bersedekah. Pembuka rezeki pakan jaki berjamaah, pembuka rezeki adalah memperbanyak sedekah. Ya, dan ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dilupakan orang yang namanya salat berjamaah sebagai pembuka rezeki. Bahkan demi tunis yang tahu, bahkan karena alasannya mencari rezeki dia nalomak berjamaah ke masjid. Padahal jelas-jelas itu jalan menuju surga. Makanya saya selalu bilang cara yang termudah adalah bagaimana napas tadian ni Allah Ta'ala fasilitas masuk surga adalah masjid, maka pergunakan fasilitas itu untuk masuk surga. Ya, ini kita sebut masjid itu adalah Baitullah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an fi baitin min buyutillah. Nigi tahu mak gurui korangnya nang niat kaji di korangnya di masjid atau di rumah Allah, di antara sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat hadir, kemudian orang yang ada di tempat itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita di engkamana ki nama sipong Allah taala karena persoalan-persoalan hanya pengajian yang mungkin hanya setengah jam atau 1 jam paling lama engkau ki nama sipong Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan selanjutnya untuk masuk surga atau jalan selanjutnya untuk kita dibangunkan rumah di surga. Jadi kita punya masuk di surga itu tadi dengan jalan memperbaiki salat berjamaah kita. Kemudian tadi yang pertama sekali adalah membangun masjid, walaupun yang kita sedekahkan itu hanya sebesar pada milopona saranna manu-manue. Cara yang lain untuk masuk surga, untuk dibangunkan rumah di surga masyarakat muslimin ini masih ada beberapa cara yang paling ringan, cara yang paling mudah. Kumakada cicilan ya meloe cicilan rumah di surga yang paling mudah. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dahalas suqa faqala, nigi tahu tama pasak nana baca ipat doangat tama pasa rufi alahu alaf darajat yakka idrajatna masebbu darajat wa ghufira lahu alaf zamban ya dampengang dosana masebbu dosa wa bunya lahu baitan fil jannah laibawa topi bola okos surga. Masyarakat muslimin, kita masuk pasar itu doanya mungkin kita selalu lupa doa masuk pasar, atau tidak tahu doa masuk pasar, lupa. Ya ibu-ibu itu sering masuk pasar, doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita baca ketika kita masuk di masjid. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nakka idrajata pong Allah taala masabu derajat, nak dampangan dosa ta pong Allah taala masabu dosa, nak angkat